ucapkan selamat bergabung di webinar volume kedua, seri 11 sampai 20 yang kita mulai pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada sobat-sobat ketiga semuanya. Baik, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya sobat-sobat ketiga nih belum semangat ya. Saya cek dulu ya semangatnya. Kita ulang kembali ya salamnya. Tapi kita ulang dengan menggunakan pantun. Apakah boleh sobat-sobat ketiga semuanya? Boleh. Boleh. Oke, terima kasih sobat-sobat ketiga semuanya. Boleh dibuka mic-nya, saya ulang kembali ya untuk salamnya. Saya cek dulu semangatnya untuk malam hari ini ya. Karena malam hari ini adalah malam perdana kita adakan webinar mini volume kedua seri 11 sampai 20. Ulangi ya. Di pagi hari burung berkicau. Embun menetes di Cakep, daun yang lembut. Salam cakep, sejahtera, lalu kuucap Assalamualaikum cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. Kita masih mengawali webinar mini pada malam hari ini. Jadi teman-teman semuanya harus semangat ya untuk mengikuti webinar mini pada malam hari ini. Baik sobat-sobat ketiga semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul pada acara webinar mini pada malam hari ini. Saya Muhayatul Soleha merasa sangat terhormat bisa menjadi moderator dalam webinar pada malam hari ini. Baik, sobat-sobat ketiga semuanya, marilah kita membuka acara webinar pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan ya untuk kebutuhan kita sehari-hari karena pada malam hari ini kita akan membahas mengenai mengelola keselamatan dan kesehatan kerja di era teknologi digital yang akan disampaikan oleh Kakak Ahmad Afif Maulidi, SKM MKK. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam hari ini, pada webinar ini saya ingin memberitahukan kepada sobat ketiga semuanya mengenai beberapa peraturan. Bisa ditampilkan Kakak Afif? Ini peraturan kita pada malam hari ini, sobat-sobat ketiga semuanya. Saya sampaikan kembali ya beberapa yang penting dari poin-poin peraturan webinar kita pada malam hari ini. Salah satunya di antaranya yang pertama, sobat-sobat ketiga harap untuk tetap mematikan mikrofon jika sedang tidak berbicara. Selanjutnya, jika sobat-sobat ketiga ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang telah disediakan. Atau sobat-sobat ketiga nanti dapat menunggu sesi bertanya secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand. Itu beberapa poin-poin penting pada sesi webinar kita pada malam hari ini. Sobat-sobat ketiga semuanya, bila ingin lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di layar mengenai peraturan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat ketiga semuanya atas perhatiannya yang telah memberikan perhatiannya untuk peraturan webinar kita pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai webinar pada malam hari ini. Tapi saya minta kepada sobat-sobat ketiga nanti semuanya ketika saya sebut nama pembicara kita, ketika akan dimulai, saya harap sobat-sobat ketiga semuanya bisa memberikan tepuk tangannya ya untuk memberikan semangat kepada pembicara kita pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara ini dengan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Kakak Ahmad Afif Maulidi SKM MKK. Beri tepuk tangan untuk Kak Afif. Ya, Oke, terima kasih untuk tepuk tangannya. Seperti semuanya teman-teman masih belum hadir di sini ya. Bisa kita ulang sekali lagi ya, kita beri tepuk tangannya untuk Kak Afif. Bisa ya, untuk sobat ketiganya, untuk Kak Yaya, Kak Dewi, Kak Nintia,
Untuk teman-teman semuanya, untuk Azin, kita mulai sekali lagi ya. Kita beri tepuk tangan kepada pembicara kita pada malam hari ini. Satu, dua, tiga. Oh, sepertinya masih belum fokus ya. Baik, tidak apa-apa, kita mulai saja. Silakan Kakak Afif untuk dimulai webinarnya. Baik, Kak Soleha. Terima kasih atas pembukaannya sangat luar biasa ya. Seperti biasa ya, kalau Kak Soleha yang menjadi moderator memang sangat luar biasa pembukaannya gitu ya. Oke, selamat bergabung kembali kepada teman-teman dan juga selamat datang kepada Sobat K3 yang mungkin baru di seri ini bergabung ya dengan kami di Septian Health Talk. Nah, jadi ini udah seri ke-11 ya Kak Soleha ya, volume kedua gitu. Oke, kita mulai saja dengan materi pembuka di volume kedua ini ya, terkait dengan pengelolaan K3 di era teknologi digital gitu ya. Ini memang eh, topiknya atau judulnya sangat menarik sekali untuk kita diskusikan pada akhir-akhir ini gitu. Walaupun ya kalau kita bilang industri 4.0 itu sudah sekitar ya 10 tahun ke belakang lah ya. Tapi masih masih bisa dan masih relevan kita aplikasikan karena pengembangannya masih di tahap yang sangat awal sekali seperti itu. Nah, ini perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Asmauludi atau Afif ya, tadi sudah dikenalkan oleh Kak Soleha. Saya adalah seorang pendidik di K3, terutama di bidang perilaku keselamatan, faktor manusia, dan juga bagaimana penerapan digital atau teknologi digital di K3 seperti itu. Nanti untuk kontaknya bisa dilihat di materi yang akan dibagikan setelah atau besok hari ya setelah webinar ini selesai gitu. Nah, apa yang mau kita pelajari pada hari ini kurang lebih ada 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi dan juga perkembangan paradigma K3. Nah, pada masing-masing eranya gitu. Sekarang kan katanya era 4.0 ya atau kita kenal dengan juga society 5.0, society era 5.0 gitu. Ada juga yang menyebutkan industri 5.0 katanya gitu ya. Walaupun ya itu masih banyak bisa diperdebatkan lah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan transformasi nih dari lingkungan kerja yang tadinya fisik sekarang ke virtual gitu. Nggak cuma lingkungan kerja saja, tapi hampir semua hal yang ada di kehidupan kita sekarang mulai bertransformasi dari fisik ke virtual gitu ya. Apa saja nanti kita lihat di sesi kedua gitu ya. Terus yang keempat, kita akan mempelajari bagaimana era digital dan tantangan baru K3. Nah, ini semakin berkembang teknologi, ya, mungkin ada aspek-aspek ketiga yang mungkin menghilang, tapi ada juga risiko atau bahaya baru gitu. Ada coba kita lihat apa saja. Dan yang terakhir terkait dengan solusi dan inovasi masa depan K3. Nanti kita akan melihat beberapa teknologi ya 4.0 atau mulai masuk ke 5.0 ya. Itu terkait dengan gimana sih penggunaan alat-alat itu atau teknologi itu di bidang K3. Nah, kita mulai saja teman-teman di topik kita yang pertama terkait dengan perkembangan teknologi dan paradigma K3. Nah, ini perkembangan teknologi dan paradigma K3 dibagi menjadi 5 era ya. Itu dimulai dari industrial 1.0 atau 1.0 ya, atau dikenal dengan revolusi industri. Nah, ini mulai pada era ketika James Watt menemukan yang namanya mesin uap. Nah, itu sekitar tahun atau abad ke-18 ya. Di sini sobat K3 semua mungkin belum ada yang lahir ya. Saya juga belum lahir di abad 18 gitu ya. Tapi ini sudah mulai era industrialisasi, ada yang mekanisasi, tenaga uap dan juga mesin jahit ya. Dimulai tadi dari awal penemuan mesin uap oleh James Watt di abad ke-18. Nah, di industri 1.0 sih sudah ada CV industrialnya ya. Karena kalau teman-teman yang mengikuti seri 1 gitu ya, itu kan ada sejarahnya ya. Udah mulai dari zaman purba, sampai zaman Mesir kuno, sampai ke era industrialisasi. Seperti itu. Jadi sudah ada di sini CV industrial 1.0. Tapi sifatnya masih reaktif ya atau kita kenal fondasinya safety experience gitu. Jadi ketika ada kecelakaan itu baru ditangani. Ya, jadi bukan preventif atau pencegahan. Nah, tapi bagaimana caranya agar kecelakaan itu tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Nah, itu adalah paradigma dari safety industrial 1.0. Nah, yang kedua adalah perkembangan industri 2.0. Nah, ini mulai adanya produksi massal. Ya, ini abad ke-18 sampai ke-19. Jadi ini ditemukan listrik juga. Jadi banyak
pabrik-pabrik yang sudah mulai melakukan pencetakan atau pembuatan produksi massal secara massal gitu ya. Nah, dengan berkembangnya industri juga berkembang nih safety industrial 2.0 ya. Dengan fondasinya ada safety teknologi atau technological base. Nah, ini dimulai adanya pencegahan-pencegahan kecelakaan dengan melibatkan teknologi ya, seperti penemuan cover pada mesin gitu ya untuk membatasi atau mengisolasi antara pekerja dengan mesinnya gitu. Lalu kita berkembang lagi nih di industri 3.0. Nah, ini ditandai dengan adanya otomatisasi. Nah, ini juga ada penemuan komputer ya, komputer yang masih besar sekali, itu sekitar ya awal-awal abad ke-20 ya, akhir abad 19 sampai ke-20. Ini ada komputer dan juga alat elektronik. Nah, ini sangat cepat sekali ya, industri 3.0. Jadi industri 1.0 ke 2.0 itu hampir 100 tahun. 2.0 ke 3.0 itu hampir juga sekitar ya 50 sampai 100 tahun. Tapi nanti kita lihat ke industri 4.0 itu nggak nyampe 20 tahun gitu ya. Nah, ini safety industrial juga berkembang ya di 3.0. Ini mengandalkan sudah tidak lagi secara sporadis, tapi sistem K3 itu mulai menciptakan sistem gitu dan juga metode serta teori-teori. Nah, ini didasarkan dengan paradigma risk based atau berbasis dengan risiko. Jadi setiap ada pekerjaan, setiap ada aktivitas, setiap ada alat baru itu dinilai risiko seperti apa. Itu sudah mulai dilakukan di safety industrial 3.0. Nah, lalu berkembang nih. Nah, ini di awal tahun 2000-an ya. Itu sudah mulai banyak perkembangan dari pokoknya zaman 3.0 ke 4.0 tuh nggak nyampe 25 tahun, 30 tahun lah. Jadi mungkin banyak dari kita, terutama saya ya, dan juga teman-teman dari Safety and Health Talk itu merasakan tuh perpindahan dari industri 3.0 ke 4.0 karena sangat cepat sekali terjadinya dan update-nya atau perkembangannya sangat cepat, bukan hitungan tahun tapi hitungan bulan, minggu, bahkan hitungan hari seperti itu. Bahkan hitungan jam ya sekarang. Nah, itu didukung oleh atau dikembangkan safety industrial 4.0. Nah, 4.0 ini didasarkan atau fondasinya adalah safety informatics atau data. Jadi data K3 ini sangatlah penting untuk membuat untuk menghasilkan suatu informasi yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Jadi di sini ada intelligent lab ya, atau berbasis dengan data seperti itu ya. Oke, ini udah keempat ya. Selanjutnya ada apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada industrial 5.0 ya, walaupun nama ini masih diperdebatkan ya. Tapi yang banyak berkembang itu nomenklatur atau istilahnya adalah society era 5.0. Nah, di mana mesin tidak hanya mesin, manusia tidak hanya manusia, tapi mereka saling berkolaborasi antara manusia dan mesin gitu. Dan tidak hanya di industri, bahkan sampai di ruang publik gitu ya, sudah mulai terlihat mesin yang berinteraksi atau berkolaborasi dengan manusia. Nah, ini didukung juga pastinya ya, setiap ada perkembangan industri itu pasti akan ada perkembangan dari safety-nya. Nah, itu bagaimana fondasi dukungan dan juga paradigmanya. Nah, ini kita masih belum tahu ya. Ini kita yang akan mendefine sebagai calon ahli K3 mungkin atau K3 entusias atau mungkin praktisi K3 gitu ya. Kita yang akan mendefine. Nah, ini sayang sekali ya karena industri itu makin berkembang tapi paradigma K3 itu memang masih mengikuti gitu ya. Belum bisa one step ahead atau satu langkah di depannya gitu. Tapi ya tidak apa-apa kita mencoba untuk bagaimana mengikuti atau bisa menyamai perkembangan teknologi ya secara keselamatan seperti apa dan juga kesehatannya. Nah, selanjutnya bagian kedua nih adalah transformasi lingkungan kerja dari fisik dan ke virtual. Nah, kita lihat apa aja ya transformasinya. Di sini nggak hanya masalah terkait industri ya, tapi semua lini kita lihat bagaimana perubahannya dari fisik ke virtual. Yang pertama adalah toko gitu. Jadi sekarang ada toko fisik, ada toko online gitu ya. Yang sebelumnya teman-teman atau sobat K3 semua berbelanja langsung ke toko fisik, datang ke tokonya, kita milih-milih barang, bisa menyentuh gitu ya. Nah, sekarang sudah bergeser ke online shop gitu ya. Terutama yang mungkin wanita, saya pun juga sering ya suka gitu ketika hampir setiap hari ngelihat di online shop ada nggak yang baru atau barang-barang yang kita mau, banyak pilihan, juga banyak diskon ya, yang biasanya lebih menguntungkan dibandingkan sekarang kita belanja secara fisik gitu. Jadi ada pergeseran dari toko fisik ke toko online.
Bahkan barang-barang yang dulunya mungkin kita nggak kepikiran bisa dijual online, sekarang ada gitu ya di online gitu, online shop ya. Nah, selanjutnya selain toko juga ada pergeseran di bidang literasi ya. Nah, buku yang sebelumnya kita bisa sentuh, kita bisa cium bau kertasnya gitu ya. Kita bisa bolak-balik kita bawa paling paling banyak maksimal kita bawa satu trip kalau misalnya kita pergi keluar kota gitu atau kita sedang berjalan-jalan paling satu dua buku gitu atau paling banyak satu koper lah ya kalau misalnya sedang niat mau baca buku banyak gitu. Nah, tapi itu zaman dulu. Sekarang sudah ada namanya e-book ya. Jadi buku digital atau electronic book. Nah, ini kita bisa membawa ribuan, ya, bahkan ratusan ribu buku, asalkan penyimpanannya cukup ya. Atau sekarang sudah ada toko online yang kita tinggal berlanggan aja gitu. Jadi kita nggak perlu bawa-bawa buku fisik yang berat, ya, tapi kita bisa ke buku digital. Ya, walaupun sampai saat ini juga buku-buku cetak masih laku karena untuk orang-orang yang mungkin mau mengkoleksi gitu, atau yang masih mencintai atau lebih suka memegang buku gitu. Tapi cuma kebanyakan mungkin generasi-generasi muda gitu ya, itu sudah mulai bergeser ke electronic book dan juga lebih murah dan dinilai katanya ramah lingkungan ya karena tidak memakai kertas seperti itu. Oke, selanjutnya ada permainan. Ada permainan dan permainan digital. Dulu mungkin ketika saya mungkin ya, saya dan teman-teman CPN Talk dan Sobat K3 masih kecil gitu, mungkin ada yang mengalami ya, bermain namanya board game gitu. Ada catur, ada ludo, ada bingo, ada kelereng gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah ya, jadi game digital seperti itu. Jadi bisa ada ribuan game yang kita install di perangkat kita, mau pakai tab, mau pakai smartphone gitu ya, mau di laptop, itu sudah banyak sekali pilihan dan kita hanya perlu membawa satu device saja. Di satu device isinya udah ada game tadi, ada buku, ada online shop juga gitu ya. Sangat luar biasa perkembangan teknologi saat ini. Dan ini kalau teman-teman perhatikan, sobat K3 perhatikan semua ini nggak sampai 100 tahun tadi ya. Mungkin jaraknya hanya 20 sampai 30 tahun saja. Oke. Selanjutnya ada sekolah. Nah, ini sangat mendistruksi dunia pendidikan ya online ini ya. Jadi sebelumnya kita datang ke kelas gitu, lalu saling berinteraksi secara langsung antara murid dan guru. Nah, sekarang itu sudah banyak sekolah-sekolah online atau kampus atau kuliah-kuliah online dan bahkan itu bersifat asinkronus ya. Jadi direkam kapan nanti murid atau mahasiswanya itu belajarnya kapan gitu. Jadi ini mulai pergeseran apalagi semenjak pandemi kemarin itu semakin cepat pergeserannya. Bahkan ada kampus-kampus di luar gitu ya, terutama yang tidak ada praktikum itu bergeser menjadi sekolah atau full online gitu. Dan itu diakui dan bisa mengeluarkan ijazah juga gitu ya. Nah, ini sangat berdiskusi dunia pendidikan seperti itu. Oke, selanjutnya, nah bahkan di akhir-akhir ini juga beberapa sekolah atau kuliah atau tempat kampus yang praktik juga sudah bisa loh kita melakukan praktik jarak jauh gitu ya dengan menggunakan VR atau AR gitu ya. Jadi itu sudah mungkin sekali bahkan di kedokteran sudah ada yang menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada juga pergeseran yang sangat penting nih di dunia banking ya atau di dunia keuangan. Yang sebelumnya mungkin tradisional banking gitu ya, itu rasanya tidak mungkin karena keamanan di digital pada saat 10 tahun yang lalu mungkin sangat rentan sekali gitu. Transaksi keuangan itu sangatlah tidak mungkin kayaknya kalau di dunia maya. Tapi sekarang kita lihat sudah banyak online banking, bukan online banking saja ya, digital banking gitu. Dia tidak punya tempat fisik, tapi full semuanya itu online. Mungkin ada fisiknya hanya headquarternya saja atau kantor pusatnya saja. Nah, tapi seluruh cabang, seluruh aktivitas, seluruh operasional dilakukan secara online. Seperti itu. Nah, itu sangat mendisrupsi banyak hal, sampai ke keuangan segala yang mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu tidak terpikirkan bahwa akan semasif ini untuk online banking ataupun digital banking. Nah, selanjutnya ada juga meeting ya. Ini seperti yang kita lakukan saat ini nih. Webinar kan atau seminar dulu kan membutuhkan gedung yang luas, terus harus datang gitu ya ke lokasi. Nah, sekarang kita hanya memerlukan satu platform aja, seperti Zoom atau Google Meet atau yang lainnya ya. Dan juga mungkin virtual background gitu ya. Hanya dua itu saja, ada pembicaranya,
ada yang nonton gitu. Nah, itu sudah bisa dikatakan seminar atau webinar seperti itu. Dan ini ada transformasi lingkungan fisik ke virtual yang sekali lagi ketika pandemi sangat dipercepat ya. Jadi blessing in disguise juga ya. Jadi ada berkah di balik ya bencana seperti itu. Nah, selanjutnya ada dokumen. Nah, ini berhubungan juga dengan K3 ya, karena K3 itu kan nantinya akan membuat dokumentasi seperti SOP gitu ya. Terus ada rekaman, izin kerja, segala macam ya. Dulunya yang dibuat menggunakan kertas yang bisa memakan waktu juga ya untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu butuh ditulis dalam beberapa waktu yang mungkin nggak bisa dalam satu hari gitu ya selesai. Nah, sekarang sudah ada dokumen digital atau dokumen elektronik ya. Bahkan di pemerintah Republik Indonesia pun sekarang sudah mulai ya mengeluarkan dokumen-dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik seperti itu. Nah, terakhir transformasi lingkungan yang akan kami tampilkan di sini adalah operator nih. Ini sangat menarik karena berkaitan erat dengan teman-teman K3 ya, terutama di industri-industri pertambangan gitu ya. Nah, operator yang tadinya harus mungkin 8 sampai 12 jam ada di dalam alat berat, nah, bahkan sampai makan, sholat pun dilakukan di dalam alat berat ya di beberapa perusahaan gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa operator itu ada di dalam ruangan saja. Ruangan yang ber-AC, sejuk gitu ya. Kalau mau ke toilet tinggal ke toilet gitu ya. Tapi ya harus ada prosedurnya gitu ya. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanan layar ini ya. Kita lihat ada 3 orang operator di satu ruangan yang sama. Mereka hanya melihat layar saja gitu ya. Jadi mereka mengendalikan alat beratnya itu dari jarak jauh. Nah, salah satu yang saya tahu itu ada diimplementasikan di Freeport ya untuk beberapa alat ya Freeport Papua di Indonesia seperti itu. Itu sudah ada yang menggunakan atau alat berat yang remote seperti itu. Ini sangat mendisrupsi juga ya karena secara keselamatan juga ini sangat membantu sekali yang sebelumnya di alat berat ini sangat berisiko tinggi. Nah, bila ada di ruangan ini ya secara view manusianya itu ya itu sudah sangat berkurang sekali risikonya ke manusianya. Walaupun ya kalau ke alatnya yang masih sama ya seperti itu. Jadi ini perkembangan teknologi yang cukup menguntungkan dari sisi keselamatan dan kesehatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau memasuki ke bagian ketiga, topik ketiga ya, yaitu terkait dengan era digital dan tantangan baru K3. Tadi kita lihat ada transformasi dari fisik ke virtual gitu ya. Itu mungkin menghilangkan banyak bahaya dan risiko K3 gitu. Kalau teman-teman masih ingat bahaya dan risiko ya, di seri berapa tuh? 2 atau 3. Nah, itu sekarang kita mulai ada tantangan baru nih di K3 dari teknologi-teknologi yang berkembang itu. Kita lihat, nah dari sisi risikonya ya, ada 4 ya yang bisa diidentifikasi yang bisa dipengaruhi oleh perkembangan digital atau teknologi-teknologi 4.0 ya. Yang pertama ada psikologis, ada faktor kognitif, faktor fisik, dan juga faktor organisasi. Untuk faktor psikologis, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah anxiety atau kecemasan gitu ya. Nah, ini anak Gen Z sekarang nih sudah mulai banyak ya eh, istilah-istilah psikologis seperti kecemasan atau anxiety gitu ya, dikit-dikit anxiety gitu ya. Nah, terus ada juga depresi dan stres dan juga technostres. Nah, ini istilah baru mungkin di technostres ya. Jadi stres akibat teknologi. Lalu ada risiko kognitif, ada risiko ketidakmampuan kognitif yang muncul akibat kehilangan pekerjaan. Yang kedua merasa terancam karena ya tadi karena takut juga kehilangan pekerjaan atau merasa dirinya tidak bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Akhirnya merasa inferior dan juga merasa di bawah orang lain ya, subordinasi. Lalu berkurangnya kreativitas dan produktivitas karena mungkin alat atau teknologi lama yang orang itu sudah lama sekali gunakan sehingga dia bisa berimprovisasi itu sudah tidak bisa lagi karena teknologi baru yang mungkin belum dikuasai sepenuhnya. Selanjutnya ada ketakutan akan perkembangan yang tidak diketahui. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa perkembangan sekarang tidak menunggu tahunan lagi, tapi bisa jam gitu ya. Nah, itu banyak sebagian orang itu yang ketakutan apakah bisa mengikuti perkembangan zaman yang saat ini
sangat cepat gitu. Yang terakhir ada stigma sosial, ada perasaan takut bahwa kalau kita nggak bisa menguasai teknologi, kita akan dicap tanda kutip bodoh seperti itu ya, atau tanda kutip kasarnya kampungan seperti itu dan lain sebagainya. Jadi itu adalah risiko-risiko kognitif yang bisa muncul dari adanya perkembangan teknologi digital. Nah, secara fisik, nah yang pertama nih, tadi kan banyak pekerjaan yang tadinya mungkin dikerjakan kita bisa berjalan-jalan gitu, tapi karena munculnya digitalisasi, di mana itu kita bisa lakukan dalam satu gadget atau dalam satu platform, nah akhirnya banyak kan orang duduk nih. Nah, ini akhirnya muncul banyak yang namanya work-related musculoskeletal disease atau gangguan otot dan rangka terkait dengan pekerjaan ya karena seringnya duduk atau seringnya berdiri gitu ya kelamaan menatap layar itu akhirnya mengakibatkan gangguan muskuloskeletal atau otot dan rangka. Selanjutnya ada kecelakaan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya Tesla ya. Tesla itu kan sekarang ada yang namanya eh, kemudi otomatis ya. Jadi kita bisa tinggal ngeset kita mau kemana nih destinasinya yang sudah kita sebelumnya simpan di dalam Tesla itu ya terus kita bisa otomatis tuh driving gitu ya. Nah, apabila ada mungkin kesalahan ya, walaupun ya sekarang dijamin itu aman ya. Tapi kalau ada kesalahan terkait dengan teknologi itu kan berarti bisa mengakibatkan kecelakaan yang tidak main-main ya, bisa juga serius gitu. Contohnya, selanjutnya ada kelelahan. Nah, kelelahan fisik yang diakibatkan oleh perasaan selalu harus terhubung. Nah, seperti sekarang kan seperti nggak ada batas waktu kerja ya. Kadang-kadang eh, malam hari pun kita dihubungi oleh bos kita, gitu, atau teman kerja terkait dengan pekerjaan. Akhirnya kita merasa terlalu terhubung gitu ya dengan yang namanya aplikasi atau platform atau suatu tempat komunikasi gitu ya. Terus selanjutnya ada ketakutan akan menjadi usang. Nah, ini kelelahan karena kepikiran terus, overthinking gitu ya. Nah, ketakutan kalau saya ini kalau udah nggak bisa mengikuti teknologi, ya saya akan tidak punya skill yang diperlukan perusahaan gitu. Akhirnya saya tidak diperlukan lagi. Akhirnya saya harus berhenti dari perusahaan dan mencari pekerjaan baru yang mungkin saya nggak punya skillnya gitu ya. Jadi ini mengakibatkan kelelahan fisik karena overthinking itu. Bisa juga kelelahan fisik karena beberapa faktor kognitif yang tadi sudah disebutkan. Nah, selanjutnya di organisasi nih. Di organisasi ada tiga hal risiko yang teridentifikasi berdasarkan penelitian di bawah ini ya oleh Bispo dan Amaral. Jadi yang pertama itu adalah absenteeism atau absensi. Jadi alpha ya, karena kebanyakan overthinking, karena kelelahan, mungkin karena penyakit tadi gitu. Akhirnya secara organisasi dia banyak bolosnya. Atau dia cemas, depresi gitu. Akhirnya dia banyak bolosnya. Ini akan merugikan secara produktivitas perusahaan ya. Nah, selanjutnya ada presenteeism. Nah, ini sangat banyak terjadi terutama di sekolah kuliah-kuliah online ataupun webinar online seperti ini ya. Jadi mungkin saya lihat di sini ada 14 peserta maksud saya ya. Belum tentu semuanya itu hadir 100% menyaksikan layar ini gitu ya. Jadi hanya hadir secara fisik tapi dia tidak mendengarkan gitu. Atau hadir secara fisik hanya nanti ya gampang lah kita lihat akhirnya aja gitu atau ngisi ngisi absensi aja gitu kan buat sertifikat seperti itu. Nah, ini sangat banyak sekali. Ataupun di pekerjaan gitu ya, itu dia hadir secara fisik di tempat kerjanya gitu. Dia datang sih absen gitu ya. Di absen di tempat kerja di bukan absen, dia presensi gitu ya, mengisi sidik jari ataupun presensinya di tempat kerjanya. Dia duduk di tempat mejanya, tapi dia pikiran pikiran dan hatinya melayang-layang gitu ya ke tempat hiburan gitu kan ataupun ke rumahnya ataupun hal-hal lain gitu atau bekerja tapi sambil main gitu ya karena kan bisa jadi nggak ketahuan gitu. Nah, dia hadir secara fisik tapi nggak ada produktivitasnya. Itu arti dari presentation. Dan yang terakhir ada pengangguran tadi ya. Dari peningkatan atau teknologi yang sangat cepat, kebutuhan akan manusia akhirnya juga berkurang. Mungkin karena skillnya yang kurang yang kurang siap gitu ataupun dulunya pekerjaan yang dikerjakan 10 orang sekarang bisa dikerjakan oleh satu orang saja dengan dibantu dengan mesin gitu ataupun bahkan tidak ada orang sama sekali seperti pabrik di Xiaomi ya kalau nggak salah itu full 100% itu menggunakan robot mungkin operatornya hanya satu dua dan itu datangnya nggak 20, nggak 12 jam atau nggak 8 jam gitu hanya mengecek apakah
berjalan dengan baik atau tidak gitu. Atau bahkan bisa dicek dari rumah gitu ya. Ada indikator-indikator tertentu yang bisa dicek dari rumah. Oh ini masih berjalan nih, masih produksi gitu. Dan produksinya jauh lebih besar daripada dulu menggunakan manusia. Nah ini kan sangat merugikan bagi manusia sendiri ya, apabila tidak mengupdate kemampuannya gitu. Jadi risiko-risiko yang mungkin muncul terkait dengan perkembangan teknologi digital. Nah selanjutnya ada faktor-faktor risikonya ya. Faktor risikonya ada 4 faktor risiko. Yang pertama ada psikososial, yang kedua organisasi, yang ketiga teknologi, dan juga yang keempat kesehatan kerja. Ini Sobat K3SU bisa melihat ya, yang ada di layar psikososial contohnya seperti tadi, ada beban kognitif dan psikosomatik yang berlebihan, itu overthinking, merasa cemas, gitu, dan sebagainya, gitu ya. Organisasi ada beban kerja lebih. Nah, ini karena sekarang zaman juga ya, ada juga freelance atau mungkin pekerja remote atau yang full WFA, work from anywhere. Jadi pekerjaan tidak dibatasi ruang dan waktu gitu. Nah, itu sebenarnya salah ya, tidak dibatasi ruang dan waktu itu sebenarnya salah juga, harus ada juga waktu buat istirahat. Nanti kita lihat, jadi ini banyak sekali faktor risiko dari organisasi. Ada dari teknologi itu sendiri ya faktor risikonya ya. Jadi ini salah satunya ada cyberbullying gitu ya, ada kewaspadaan berlebihan terhadap teknologi, kelebihan informasi. Ini juga bahaya ya, kelebihan informasi ya. Nah, akhirnya itu ujung-ujungnya juga menyebabkan overthinking juga ya, ke psikososial gitu. Terus juga faktor risiko kesehatan kerja, ini ada bahaya biologis, fisik, kimia. Ini yang biasa kita temukan di bahaya pada umumnya ya, seperti itu. Sampai ke thermal. Baik. Nah, ini ada sebuah cuplikan ya, kita coba lihat dulu. Ini terkait dengan keamanan data, walaupun nggak berhubungan langsung dengan K3, tapi harap teman-teman bisa pertimbangkan terkait dengan keamanan data di beberapa K3 ya. Apakah di HP kalian ada ini? Di laptop kalian juga ada. Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan juga ada keyboardnya. Dan kalian nyimpen file-file rahasia kalian di sana? Hati-hati. Tiap 39 detik sekali ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka itu kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini semua? Selamat datang ke sisi gelap dari dunia maya. Di Indonesia aja kalau di total kita kedapatan serangan hacker 1,2 miliar kali tiap harinya. Mulai dari akun sosial media yang dicuri, rekening yang dijebol, data rahasia perusahaan yang diambil, sampai bahkan mantan presiden kita pun pernah kena sadap. Kasus besar kayak puluhan juta orang di Facebook yang datanya bocor, kasus NSA yang mata-matain orang lewat webcam, ratusan foto pribadi artis yang dibobol dan disebarluaskan, virus yang berhasil bobol 20% komputer dunia, sampai virus yang rusak program nuklir di sebuah negara. Dan semua kasus itu kejadian rata-rata tanpa mereka tahu kalau mereka sedang dihack. Gila banget. Makanya sekarang gimana cara kita tahu kalau kita lagi dihack? Dan terus gimana cara nyegahnya? Oke, baik. Nah, itu cuplikannya ya. Jadi terkait dengan keamanan data, walaupun nggak berhubungan langsung dengan K3, tapi itu patut sangat dipertimbangkan oleh teman-teman. Karena apa? Karena di dunia digital ini data itu sangat penting. Nah, itu akan berhubungan lagi tadi dengan kecemasan tadi ya. Kecemasan datanya itu dicuri orang, atau tadi berhubungan dengan fisik juga, ketika sebuah pabrik nuklir ya, atau mungkin Pentagon gitu ya dihack gitu ya. Bagaimana dampaknya gitu. Mungkin bisa ada kerusakan dari elemen-elemennya yang menyebabkan kebocoran gitu ya. Nuklir kan kalau udah bocor itu bisa satu kota terkontaminasi dan bisa nggak dihuni lagi oleh penghuninya sekarang gitu. Seperti yang terjadi di Jepang tahun 2011. Tuh, jadi data atau keamanan digital itu sangat penting bagi orang K3. Bahkan di beberapa perusahaan itu digabung ya. Jadi HSSE namanya. Health, kesehatan, safety, keselamatan, HSSE. Health, safety, security, environment gitu. Jadi ada security, baik keamanan fisik maupun keamanan digital seperti itu. Nah, jadi teman-teman K3 juga patut mempertimbangkan di era serba digital ini untuk keamanan data dan juga privasi. Nah, ini tips-tipsnya, ini dilihat saja ya. Yang pertama adalah mewaspadai tautan lampiran atau unduhan mencurigakan, buat sandi yang kuat, gunakan autentikasi yang lebih dari satu, gunakan komunikasi internet yang aman, jangan gunakan WiFi publik gitu ya, atau jaringan publik untuk mengakses transaksi keuangan atau banking gitu ya. Ketika mau transaksi banking, gunakanlah jaringan milik sendiri gitu.
atau mobile data gitu ya. Terus perbaharui antivirus. Nah, dan juga yang terakhir adalah laporkan jika ada hal-hal mencurigakan ke Departemen IT. Ini tambahan buat teman-teman sobat-sobat sapi semua agar kita juga sadar gitu ya bahwa ini penting untuk K3. Nah, selanjutnya yang terakhir nih ada solusi dan inovasi masa depan K3 di era digital. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Kak Soleha. Kak Soleha, waktu saya tinggal berapa menit lagi ya? Waktunya masih ada 10 menit lagi, Kak Afif. Oke, 10 menit lagi ya. Insya Allah cukup. Kita lihat bagaimana beberapa teknologi diterapkan di K3, terutama teknologi-teknologi 4.0 gitu ya. Nah, ini adalah hubungan antara aspek K3 dengan industri 4.0 yang ada di salah satu penelitian ya. Jadi di sini ada aspek pengolahan risiko pekerjaan, ada aspek pengorganisasian pekerjaan, ada aspek kerangka legislatif dan pengaturan, dan juga aspek sistem manajemen K3. Nah, ini di masing-masing aspek itu bisa dibantu dengan teknologi industri 4.0. Nah, seperti pengorganisasian pekerjaan itu dibantu oleh simulasi atau VR berupa big data dan juga Internet of Things. Untuk kerangka legislatif itu dibantu oleh IoT dan juga cyber physical system. Nah, untuk sistem manajemen K3 itu dibantu oleh robotics, artificial intelligence, dan juga cyber physical system. Ini robotics nggak typo ya, emang bener ya. Robotics itu adalah salah satu cabang dari robotik. Nah, kepanjangannya adalah collaboration robotic. Ya, tadi ya. Jadi interaksi antara manusia dan robot bekerja dalam satu tujuan atau pekerjaan yang sama gitu. Yang terakhir ada pengolahan risiko pekerjaan itu dibantu oleh simulasi dan juga artificial intelligence. Ini berdasarkan penelitian oleh Badri dan kawan-kawan tahun 2018. Ini sudah cukup lama ya penelitian ya, sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada 6 teknologi, 6 tambah 2, 8 ya. Ada 8 teknologi era digital yang diimplementasikan di K3. Dan kita lihat juga bagaimana teknologi tersebut tidak hanya mengurangi risiko dan bahaya, tapi juga memunculkan risiko dan bahaya baru gitu. Mulai dari digital platform sampai ke cyber security. Yang pertama digital platform, ini contohnya ya, ada yang namanya Teman K3. Ini adalah salah satu portal yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Nah, ini untuk melakukan layanan audit SMK3, lalu untuk sertifikasi seperti ahli K3 umum, ahli K3 yang lain, ahli K3 angkat angkut gitu ya. Ada juga operator-operator gitu ya. Ada juga kelas virtual di sini di digital platform, salah satunya adalah Teman K3 ini, juga banyak platform-platform yang lain gitu. Salah satunya ya Safety and Health Talk ini juga salah satu digital platform ya, menggunakan sosial media ataupun sarana Zoom ini ya untuk kita bisa mengeksplor atau menambah kemampuan atau pengetahuan kita terkait dengan K3 di digital platform. Dan juga aplikasi gitu ya terkait dengan penilaian resiko, salah satu aplikasinya. Dan juga banyak aplikasi lain seperti pelaporan, pembuatan izin kerja, dan sebagainya itu sudah ada. Perusahaan-perusahaan juga mulai berlomba-lomba untuk membuat ataupun mengadopsi teknologi-teknologi digital platform. Untuk apa? Ya untuk bisa menghasilkan data-data digital yang lebih rapi, lebih baik, yang bisa digunakan sebagai safety intelligence tadi kan. 4.0 itu kan tadi paradigmanya adalah safety intelligence. Atau menggunakan data untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Gitu. Nah, ini ada kita lihat ya risiko-risikonya yang mulai dari risiko fisik sampai ke risiko mekanik. Ya, salah satunya aja ya ini di risiko fisik yang mungkin digital platform itu mengurangi beban fisik pekerja dengan penggunaan alat dan layanan berbasis digital ya. Tadinya butuh kertas yang bertumpuk-tumpuk banyak, pindah ini juga capek, sekarang nggak perlu, hanya perlu satu device saja gitu yang terkoneksi. Nah, tapi juga ada bahaya risiko yang muncul nih. Nah, seperti risiko cedera akibat ketergantungan perangkat alat elektronik gitu. Seperti jempol yang lama-kelamaan kita gunakan untuk mencet-mencet itu lama-lama pegel gitu ya, atau kesemutan. Atau bahkan ada risiko nanti ujung-ujungnya ke ergonomis ini ya, risiko ergonomis. Nah, tidak menjaga postur saat menggunakan perangkat digital dalam waktu yang lama. Ini kita coba contohnya satu aja ya, karena masih ada 7 lagi. Selanjutnya ada apalagi tadi additive manufacturing. Nah, ini kalau melihat teman-teman salah satunya additive manufacturing adalah salah satu teknologi untuk print 3 dimensi. Nah, print 3 dimensi di salah satu pabrik pesawat antariksa ya. Itu membuat pakai upah dari pesawat antariksa dengan di print saja. Gitu.
Nah, bahkan tidak hanya part-part yang kecil, sampai rumah pun itu bisa. Walaupun itu teknologinya berbeda ya, bukan additive manufacturing. Tapi prinsip di dalamnya sama. Nah, ini ada beberapa kategori risiko yang dikurangi dan juga bahaya baru yang muncul. Nah, contohnya salah satunya di risiko kimia nih. Nah, ini mungkin dengan adanya additive manufacturing itu mengurangi penggunaan bahan kimia berat ya dibandingkan proses tradisional. Dan juga kan nggak ada manusia lagi ya di situ ya. Jadi sebelumnya mungkin manusia terlibat terpapar dengan kimia itu karena sekarang dilakukan oleh mesin, jadi manusia sudah tidak lagi terpapar oleh bahan kimia tersebut. Nah, tapi ada juga bahaya risiko yang muncul nih, seperti uap berbahaya dari proses peleburan material. Ya, kalau kita lihat ketika proses pengeprintan itu ada uap ya, atau ada partikel-partikel yang berterbang ke udara atau boleh dikendalikan, maka itu bisa sampai ke pekerja juga. Mungkin di situ ada operatornya satu atau dua gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat ada artificial vision. Nah, ini bagian dari artificial intelligence ya, tapi ini khusus atau terspesialisasi dengan computer vision atau melihat secara visual gitu. Kita lihat contohnya ini ada di manufacturing ya. Bisa mendeteksi apakah orang ini memakai jaknya ini ya, dia pakai dia terdeteksi warna merah. Selanjutnya ada deteksi helm. Ini ada dua orang yang pakai helm, itu notifikasinya seperti itu. Oke, nah dari teknologi ini sangat membantu dalam hal inspeksi ya, inspeksi real time gitu. Nah, salah satu contohnya di psikososial ya. Nah, ini mengurangi stres akibat pekerjaan repetitif karena inspeksi visual yang intensif. Nah, tapi secara negatifnya, pekerja yang tidak siap untuk peralihan tadi itu, nggak siap untuk beradaptasi, itu merasa bahwa teknologi itu digunakan untuk memata-matainya secara terus-menerus gitu. Akhirnya dia merasa depresi dan juga stres. Nah, ini bagian dari bahaya atau risiko yang mungkin timbul dari artificial vision. Selanjutnya yang sangat-sangat hangat ya, saat ini banyak dibicarakan dimanapun ada artificial intelligence. Ini mungkin salah satu implementasinya tadi ada artificial vision, tapi kalau AI ini bisa sampai ke pengambilan keputusan, bahkan mengarahkan gitu ya. Kita lihat di sini. Sini ceritanya di salah satu gudang mungkin ya. As so does our ability to connect existing cameras and advances in AI, we can now find things and people in the real world in real time and take action to improve safety and well-being. When a dangerous spill occurs in a chemical plant, cameras recognize the incident. Information about the spill is instantly shared with the people who need it the most, enabling them to protect other employees from coming in contact with the hazard and clean it up. Dikendalikan secara cepat gitu ya. Nah, ini salah satu implementasi AI. Jadi sampai ke tindakan gitu ya. Kalau tadi kan yang artificial vision hanya melihat saja gitu, hanya menginspeksi. Kalau ini sampai ke tindakan AI-nya. Nah, ini ada sama ya, hampir sama ya tadi dengan artificial vision, ada kecemasan pekerja masih diawasi oleh teknologi tadi. Nah, selanjutnya ada big data dan advanced analytics. Nah, ceritanya karena waktunya terbatas, nanti teman-teman bisa atas word ketiga bisa melihat videonya ya. Jadi ceritanya dengan big data ini si city atau kota ini ya, yang kota-kotanya dia melihat data yang ada itu bagaimana cara mengurangi kecelakaan di perjalanan ya. Sebelumnya this change. Kecelakaan. I'm going to expand the sidewalk by 5 feet, put a bike lane on the left side of the street, put a concrete median through the middle of the roadway. I'm going to enter all those things in, and what I'm going to get back is what is going to be the effect of that. Gitu. Ini ada beberapa keuntungan dan juga risikonya juga. Nah, Sobat K3 bisa lihat ya di layar ya. Salah satunya adalah mekanik nih. Jadi mengurangi risiko kecelakaan melalui pemantauan real time gitu ya. Jadi kan kalau selama ini mungkin pemantauan oleh Dishub gitu atau oleh polisi, nah itu tidak perlu lagi dan karena itu kan bisa beresiko polisi atau Dishubnya kecelakaan yang tertabrak kendaraan gitu. Nah tapi negatifnya risiko pengoperasian otomatis tanpa pengawasan manusia itu jadi cukup sehingga munculnya pengangguran tadi ya. Seperti itu. Tadinya kita butuh 2 orang untuk mengawasi, sekarang nggak perlu nih. Cukup kita pasang CCTV yang dilengkapi oleh AI. Nah, akhirnya itu saja pengawasannya. Tidak perlu lagi banyak manusia gitu.
Selanjutnya ada IoT. Ini tentang smart helmet ya. Ini smart helmet, helm safety yang dikoneksikan dengan berbagai, ini bukan promosi ya, hanya menunjukkan saja. Nah, ini sangat penting ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dia dikerjakan sendiri gitu. Nah, ketika ada keadaan darurat itu bisa menggunakan langsung ya, mengenai helmnya. Seperti itu, salah satu implementasi IoT. Nah, ini ada salah satu resikonya. Nah, ini mengurangi risiko biologis ya. Nah, ini bisa di topi tadi bisa dipasangkan sebuah deteksi gitu ya, sensor seperti kualitas udara dan sebagainya. Tapi bahaya risiko yang muncul juga mungkin ada kegagalan ya, misalnya internetnya tidak kencang gitu atau mengalami delay gitu. Akhirnya ketika ada potensi bahaya dihindari dalam waktu sepersekian detik, itu nggak bisa dihindari karena alatnya atau sensornya rusak seperti itu. Nah, ini mungkin muncul dari penggunaan teknologi yang kita merasa terlalu overconfident ya dengan teknologi tersebut. So, ada robotik. Nah, ini ada ceritanya, ada manusia yang bekerja dengan robot. Manusia hanya bertugas melepaskan materialnya saja gitu. Yaitu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan si robot dia membuat dari bahasa itu menjadi sebuah mesin ya, sebuah part mesin gitu. Yang waktu yang sangat cepat gitu. Sampai si robotnya itu komplain ke manusianya gitu, kok lama banget sih ngerjainnya gitu ya. Nah, ini manusia kan jadi merasa inferior ya dibandingkan mesin gitu, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, ini salah satu risikonya tadi ya, inferior dengan mesin gitu. Nah, kecemasan pekerja akibat ketidakpastian pekerjaan, akibat otomasi dan kolaborasi robot. Mungkin saja dia merasa, wah kayaknya bakal dipecat bentar lagi gitu ya, karena robot lebih canggih daripada dia gitu. Terus ada juga virtual reality yang digunakan dalam berbagai macam, contohnya training gitu, atau pelatihan. Salah satunya kedokteran, atau mungkin kalau di K3 bisa latihan evakuasi dan sebagainya. Ini juga ada beberapa kategori risiko dan juga bahaya yang akan muncul. Di antaranya tadi salah satunya nih, ketidaknyamanan fisik seperti pusing, mual, muntah akibat penggunaan VR secara berlebihan ya. Walaupun ada positifnya nih. Ya, dengan kita VR kan keadaan darurat kita nggak perlu secara fisik ya, tapi secara virtual di dalam keadaan darurat yang mungkin sangat nyata sekali, tapi secara fisik itu pekerja tidak terpapar oleh bahayanya gitu. Itu adalah positifnya nih yang pertama ini. Nah, terus yang sebelumnya terakhir ya ada drone. Nah, drone ini tidak hanya dipakai untuk berfoto gitu ya, tapi juga dilakukan untuk melakukan survei di bawah tambang, di tambang bawah tanah gitu. Jadi pekerja surveinya tidak lagi terpapar dengan adanya gas berbahaya gitu ya, tapi nanti si drone itu dipasangkan deteksi sehingga si drone itu yang akan memberitahu bahwa itu ada gas beracun atau tidak di bawah tanah gitu. Itu salah satu fungsinya. Dan terakhir saya seperti tadi ya, yang kita harus pertimbangkan dalam pelaksanaan K3 karena ya dengan kita cybersecurity itu mengurangi stres dan kecemasan ya karena kecurigaan manipulasi data. Waktunya udah mau selesai ya? habis kan? Ya udah. Oke, baik. Udah. Ini 3 slide lagi. Yang pertama kebijakan ya. Jadi kita perlunya ada pengendalian berupa kebijakan-kebijakan. Ini diantaranya kebijakan keseimbangan antara pekerjaan dan juga dunia pribadi gitu ya. Dengan beberapa hal ini gitu. Teman-teman bisa melihat ada 4 kurang lebih ya. Nah, salah satu yang saya paling suka adalah ini ya. Ada waktu untuk kita nge-offline-in semua device kita. Nah, jadi itu perusahaan itu harus ada kebijakan seperti itu. Jadi sehingga kalau misalnya kita nggak offline-in, walaupun kita bilang oh nggak mau kerja lagi gitu, tapi tetap aja ketika device itu nyala, ketika internet terhubung, ya mau nggak mau ketika ada telepon masuk, gitu, WhatsApp masuk, ya kita kerjain gitu kan. Nah, ini kebijakan yang bagus. Dan juga penerapan waktu kerja yang jelas gitu. Jadi antara 24 jam ada waktu istirahat, ada waktu dengan diri sendiri, ada waktu untuk bekerja gitu. Jangan walaupun WFA, tentang WFA itu kerja 24 jam gitu. Jangan. Pelatihan manajemen waktu dan juga fleksibilitas waktu yang realistis. Jangan sampai kita bekerja 20 jam, istirahat 1 jam, 3 jamnya buat bermain atau untuk waktu diri sendiri gitu. Jadi ini juga perlu dilatih atau perlu disadarkan pekerjaannya. Terus yang kedua, karena banyak berhubungan dengan layar dan juga duduk ya nantinya,
itu harus ada kebijakan ergonomi. Salah satunya adalah kebijakan tempat kerja yang ergonomik, walaupun pekerjanya itu bekerja di rumah gitu. Jadi harus ditingkatkan kesadarannya terkait dengan bagaimana posisi duduk yang ergonomis. Salah satu dari dua kebijakan yang ditawarkan. Ini hampir terakhir, saya terakhir ya, langkah-langkah persiapan implementasi. Nah, ini ada 5 ya, kalau nggak salah. Yang pertama analisis risiko mendalam, ada penerapan standar SMK 3, pelatihan edukasi untuk menghindari atau mengurangi gap antara teknologi dengan kemampuan dari si pekerjanya atau manusianya. Yang keempat ada kolaborasi, jadi perusahaan atau institusi tidak tidak sekarang tidak bisa ya hanya berjalan sendiri, tapi harus kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama mitra teknologi, pemangku kepentingan, baik internasional dan juga regulator. Yang terakhir adalah dengan adanya implementasi digitalisasi ini harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Apakah risikonya sudah teridentifikasi semua? Apakah ada risiko baru yang muncul? Gitu. Apakah risiko yang kita sudah identifikasi itu cukup? Nah, itu ya. Kita harus dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus. Seperti itu. Kesimpulannya, saya ucapkan terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Saya kembalikan lagi ke Kak Soleha. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afif untuk materialnya. Sungguh luar biasa ya, sobat-sobat K3 semua. Materi pada malam hari ini sangat aplikabel ya untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sehari-hari selalu berinteraksi, terpapar dengan yang namanya digital ya, sobat K3 semuanya. Baik, sobat-sobat K3 semuanya, untuk selanjutnya saya akan memasuki sesi tanya jawab. Mungkin pertama saya berikan kesempatan untuk sobat-sobat K3 yang ingin bertanya langsung dengan Kak Afif. Adakah yang ingin bertanya langsung? Silakan untuk raise hand. Saya tunggu. 3, 2, 1. Adakah yang ingin bertanya secara langsung dengan Kak Afif? Oh, ya, sudah ada ya Kak Afif. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Veronal Yudavi. Nah, pertanyaannya bagus sekali nih ya Kak Afif. Pertanyaannya adalah, masalah utama dalam digitalisasi dunia kerja adalah pengurangan karyawan. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut Kak? Terutama untuk perusahaan yang mungkin tidak tega untuk melakukan pengurangan karyawan. Mungkin maksudnya Kak Veronal ini mungkin karena adanya digitalisasi terjadi pengurangan untuk tenaga manusia yang akan digantikan dengan digital ini. Menurut Kak Afif gimana nih Kak Afif? Ya baik, ini Silakan Kak sangat Afif. ya terima kasih Kak Soleha ya. Ini pertanyaan dari Kak Veronal Pidavi. Ini nama yang sudah familiar juga ya, kayak yang mengikuti volume sebelumnya juga. Ini pertanyaan sangat bagus dan mungkin dialami oleh sebagian besar perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya. Kalau nggak tega, masih ada secara hitungannya masih cukup, mungkin bisa seperti ini Kak. Veronal dari kami ya untuk merevisi solusi tersebut. Berarti harus ada peningkatan kapasitas. Nah, mungkin bisa dialihkan ke pekerjaan-pekerjaan yang masih membutuhkan manusia gitu. Nah, atau mungkin dilatih, misalnya tadinya dia admin gitu yang udah dibutuhkan lagi, itu dilatih atau ditingkat kapasitasnya menjadi misalnya software engineer. Nah, dibuka kelas atau mungkin pelayanan baru gitu ya. Jadi perusahaan itu karena sudah teknologi digitalnya bagus, jadi benchmarking dari perusahaan-perusahaan akhirnya membuka cabang atau membuka perusahaan anak perusahaan gitu, berupa perusahaan-perusahaan transformasi digital gitu, atau konsultan teknologi digital, membuka cabang itu dari tadi pekerja-pekerja yang misalnya dia sebelumnya bekerja secara fisik atau mungkin tidak diperlukan lagi karena sudah teknologi yang menggantikan, itu bisa ditingkatkan kapasitas tadi dan akhirnya diasumsikan menjadi tadi bisa software engineer atau sebagainya. Itu sekarang sangat menjadi hal-hal yang sangat ini ya lumrah gitu di beberapa perusahaan. Jadi sekarang itu kita jangan berpaku pada satu skill saja. Sebagai individunya ya, kalau sebagai perusahaan kan tadi ya, itu bisa membuka cabang baru. Kalau misalnya nggak mau nggak mau kan harus diserap tuh. Mereka harus
mereka harus bekerja. Karena juga pekerja itu kalau misalnya tidak bekerja, tapi dia masih dipekerjakan, itu juga akan merasa under value atau merasa bosan gitu ya. Akhirnya juga lama-lama secara mental atau fisik, psikis gitu ya, itu juga tidak baik. Makanya harus diberdayakan. Pertama kita harus sebagai perusahaan harus melihat apakah dia mampu. Lalu apakah dia mau? Kalau dia mampu dan mau, ya silakan saja dialihfungsikan menjadi jabatan lain yang mungkin bisa berproduktif atau menambah pundi-pundi dalam tanda kutip dari perusahaan itu gitu. Nah, seperti itu ya jawaban bisa saya sampaikan ya, adanya alih jabatan atau fungsi. Baik, terima kasih Kakak Afif untuk jawabannya. Apakah sudah menjawab pertanyaannya untuk Kak Veronal Yudafi, ataukah ada yang ingin dipertanyakan lagi untuk Kak Reonal? Bisa dituliskan di kolom chat. Oh, sepertinya sudah cukup Kak Afif. Oh, Ya, betul Kak iya Veronal. Kak Veronal Yudafi. Betul, karena setiap Baik, terima kasih Kak apa ya? Veronal Yudafi. Ada Ya, mau gimana sedikit Kak aja Afif? nambahin ya. Ya betul yang disimpulkan oleh Kak Fernald itu. Karena setiap ada teknologi baru itu pasti bakal ada suatu pekerjaan baru juga gitu. Jadi jangan khawatir pada manusia, asalkan bisa terus berkembang dan mau berkembang itu pasti akan ada pekerjaan untuk dirinya gitu. Ya sama-sama Kak Fernald. Terus selanjutnya Kak Soleha. Ya Kak Afif, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dewi. Pertanyaannya adalah, menurut Kak Afif, apakah solusi dan inovasi ketiga di era digital dapat diterapkan di industri informal-informal, mengingat sepertinya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit? Oke, terima kasih Kak Dewi atas pertanyaannya. Jawabannya simpel ya, bisa. Udah. Perlu dijelaskan ya? Mungkin Kak Afif, maksudnya Kak Dewi itu bisa nggak Kak Afif lebih dijelaskan lagi kayak gitu? Oke, Mungkin oke, contoh jawabannya sederhananya bisa. tuh bagaimana? Seperti itu mungkin Kak Iya, Afif. iya, iya, oke. Jawabannya bisa kalau menurut saya ya. Tapi memang salah satu tantangan terbesar dari suatu institusi atau perusahaan dalam menerapkan teknologi digital adalah masalah biaya ya, salah satunya. Karena pengembangan teknologi atau implementasi teknologi terbaru itu kan tidak atau memakan biaya yang tidak sedikit gitu. Tapi untuk perusahaan-perusahaan informal, UMKM gitu ya, contohnya ya, yang besok besok ya, itu akan dibahas oleh Kak Rini gitu ya. Ya itu sangat mungkin, sangat bisa. Tapi jangan mengambil teknologi-teknologi yang mungkin berbiaya besar gitu. Dengan kita menggunakan Zoom seperti ini atau kita menggunakan misalnya kalau perusahaan kelontong gitu ya, toko kelontong gitu ya, itu bisa menggunakan kasir online gitu misalnya yang bisa di-download secara gratis di Play Store gitu atau menggunakan berbagai macam kayak Google Sheet, Google Spreadsheet gitu, Google Docs itu juga termasuk teknologi digital kan ya. Dan itu membutuhkan biaya yang bisa dibilang gratis gitu. Jadi bagi perusahaan informal tetap bisa menerapkan, tapi jangan teknologi-teknologi yang dia sifatnya custom atau yang buat sendiri gitu ya. Pakailah apa yang bisa diadopsi dan itu gratis. Nah, sekarang juga banyak open source ya. Kalau misalnya ada sumber daya manusia yang bisa mengembangkan sendiri ya silakan saja jadi open source itu diambil lalu bisa kasih sendiri. Tapi kalau nggak bisa ya silakan aja. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan dan itu juga sudah masuk ke dalam mengimplementasikan teknologi digital seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu Kak Soleha dan Kak Dewi. Baik, terima kasih Sektor Kakak mana yang Afif. harus Oke, itu ada Kenapa pertanyaan Kak Afif? lanjutan dari Kak Dewi kayaknya. Sektor mana yang harus berkolaborasi, Kak? Nah, ini banyak sektor ya kalau saya informal ini ya, terutama mungkin kementerian-kementerian yang membawahi dari sektor informal gitu. Salah satunya Parekraf gitu ya. Parekraf bisa juga bekerja sama dengan mungkin kalau K3 hubungan dengan Kemenaker dan juga berhubungan dengan Kemenkes ya kalau kesehatan kerjanya. Itu kalau bisa di dekat daerah ada yang namanya UKK ya, Unit Kesehatan Kerja, itu bisa juga yang biasanya mereka mengurusi hmm, informal ya atau industri-industri informal gitu. Seperti itu. Kalau untuk
Dari teknologinya berarti kan pihak ketiga ya, kalau misalnya butuh kayak buat website itu juga sebenarnya udah menerapkan kan. Walaupun website itu bisa dibilang ya, teknologi 3.0 lah, tapi sampai sekarang masih digunakan kan sebagai platform gitu, platform digital. Oke, terima kasih Kak Dewi. Satu kali lagi, satu pertanyaan lagi kali ya, Kak Baik. Soleha ya. Iya, iya Kak, satu pertanyaan lagi nih Kak, betul sekali. Kak Afif, Oke. ini sudah cukup untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan Kak dari Kak Mela. Pertanyaannya itu adalah, izin bertanya Kak. Ini pertanyaannya unik sekali ya Kakak Afif. Pertanyaannya Oke. sangat unik seperti itu. Pertanyaannya yaitu, izin bertanya Kak, seiring berkembangnya dunia kerja menuju era digital atau virtual, kira-kira urgensi ahli K3 di mana ya Kak? Atau di bidang apa ya Kak? Bukankah dengan adanya perkembangan dunia kerja era digital ini semakin mempermudah ahli K3 ya Kak? Jadi gabut dong nantinya. Katanya jadi gabut Kak ahli K3-nya Kak. Karena kan tadi semuanya disetir ya sama peralatan teknologi gitu ya. Iya, iya, iya. Gimana nih Oke. menurut tanggapannya Iya, Kak iya. Afif Terima yang kasih Kak sudah Mela, nih pertanyaannya sangat melalui menarik dan fase-fase itu, sangat, apakah menjadi iya, iya. semakin lebih mudah ataukah menjadi lebih membingungkan atau malah lebih semakin gabut tapi gabut yang bermanfaat? Silakan Kak Oke. Afif. Iya, iya. Ini justru bukan gabut ya. Kita sebagai ahli K3, pengalaman saja ya. Pengalaman itu kan memang banyak hal yang dikerjakan gitu ya. Mulai dari A sampai Z. Ya, walaupun kebanyakan itu sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Sama seperti yang mau dulu sebelum diimplementasikan teknologi sampai sekarang pun ya, ahli K3 itu sebagai salah satu fungsinya ada sebagai advisor ya, atau sebagai pemberi saran gitu. Nah, itu mungkin teknologi sekarang itu belum bisa ya. Tapi nggak tahu nanti. Sekarang itu belum bisa memberikan saran sebaik apa yang diberikan oleh manusia. Jadi berpikir secara, kalau mesin kan apa yang diberikan itu yang akan dia olah sesuai dengan algoritmanya gitu ya. Sedangkan kalau manusia itu bisa berpikir, tidak berpikir yang linear gitu seperti mesin, tapi kita bisa berpikir multilinear ataupun bahkan berparalel gitu. Jadi secara proses berpikir atau proses pengambilan keputusan tetap manusia atau tetap di hari ketiganya. Jadi mesin itu hanya mempermudah atau menyingkat waktu saja. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tadinya selesai 7 hari bisa dikerjakan 3 hari. Tapi saya percayalah kalau saya Kak Mela mengimplementasikan teknologi pasti nggak gabut, malah lebih banyak pekerjaan terkait dengan maintenance teknologinya atau dari tahap awal lah. Tahap awal kan Kak Mela bisa membuat mendesain gitu ya, bukan membuat ya, mendesain bagaimana teknologi yang diperlukan di K3-nya. Itu kan butuh manusia kan, butuh ahli K3-nya kan untuk mengadvise perusahaan teknologi seperti apa yang dibutuhkan untuk implementasi K3 gitu. Nah, setelah diimplementasikan juga Kamela sebagai manusia kan berarti mengawasi ya, mengawasi mesin itu gitu. Karena mesin itu sampai sekarang ada sih mesin yang diawasi oleh mesin gitu. Tapi mesin yang diawasi oleh mesin, yang mengawasi itu siapa yang mengawasi, tetap manusia gitu. Nah, sarannya adalah kalau sebagai ahli K3 biar tidak gabut atau ketinggalan kereta gitu ya, sebagai ahli K3 juga harus upgrade diri gitu. Mengupgrade diri terkait dengan kemampuan atau literasi digitalnya. Jadi teknologi digitalnya juga harus jangan sampai ketinggalan nih implementasi K3 yang digunakan di perusahaan yang bisa mempermudah atau bukan mempermudah ya, mempercepat ya atau membantu dari implementasi K3-nya gitu. Mungkin jawabannya seperti itu singkatnya Kak Nela. Baik, terima kasih Kakak Afif untuk jawabannya. Apakah sudah cukup jelas untuk Kak Mela atau ada yang ingin ditambahkan kembali? Oh ya, cukup jelas ya Kakak Mela. Jadi intinya ketika memang ada ketiga, itu akan mempermudah ya Kak Afif untuk pekerjaan kita. Ketika ada ketiga, ketika ada digital, teknologi digitalnya yang akan lebih mudah lagi untuk pekerjaan-pekerjaan dari ketiga ya Kak Mela. Baik sobat-sobat ketiga semuanya, tidak terasa ya kita sudah bergabung selama 1 jam lebih untuk pada malam hari ini. Nah, saya mengingatkan kembali sobat-sobat ketiga, di sini ada series 11 sampai 20, jadi sobat-sobat ketiga semuanya bisa bergabung ya. Untuk sesi besok, jangan lupa bergabung kembali di jam 9.00 ya, bersama dengan Kakak ini, dengan tema penerapan ergonomi di sektor UMKM. Jadi sobat-sobat ketiga semuanya bisa bergabung besok ya, sobat-sobat ketiga semuanya.
Sampai berjumpa kembali, tetap bergabung. Tapi kita ucapkan terima kasih dulu ya ke Kak Afif. Kita sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Afif yang sudah memberikan materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Boleh kan ya, sobat-sobat ketiga semua ya? Boleh nggak nih? Ayo kalau boleh sekarang dibuka dulu mic-nya, kita beri tepuk tangan bersama-sama ya. Kak Dewi, Kak Dwi sudah, Kak Azrin belum buka mic, Kak Veronal, Kak Mela. Kita beri tepuk tangan untuk Kak Afif. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ke Kak Afif untuk materinya yang sangat luar biasa. Kak Afif, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini? Oke, sedikit saja ya Kak Soleha ya, karena bagi saya sih materinya menarik ya, dan juga aplikatif di lapangan. Jadi bagi semua sobat K3 yang mau berdiskusi lebih lanjut, bisa diskusi lebih lanjut di grup diskusi ya. Dan juga ya saya sangat senang sekali apabila sobat K3 semua mau diskusi terkait dengan hal ini dan sangat menerima semua hal yang bisa didiskusikan di grup tersebut. Dan terima kasih juga untuk semua sobat K3 yang hadir. Jangan lupa untuk memberitakan ke sobat K3 yang lainnya, teman-temannya gitu yang belum bergabung, karena seri ini masih ada 9, volume ini masih ada 9 seri lagi yang pembicaranya nggak hanya seperti volume pertama ya Kak Soleha ya. Nah, ada pembicara-pembicara yang sangat luar biasa sekali gitu. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau misalnya hanya sedikit yang bisa mendapatkan materi dari pembicara-pembicara yang luar biasa nanti gitu. Ada yang VP di sebuah kontraktor gitu ya, ada yang tokoh K3, 100 tokoh K3 di Indonesia dan sebagainya gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan bagi kata-kata penutup Kak Sohel. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Afif untuk kata-kata penutupnya untuk kita semua. Baik sobat-sobat K3 semuanya, ya benar seperti yang dikatakan Kak Afif, untuk untuk jilid 2 ini kita juga menghadirkan pembicara-pembicara, praktisi-praktisi yang sudah ahli di bidangnya, sobat-sobat K3 semuanya yang mungkin masih bingung ingin berkarir di kemana, ataukah di pertambangan, ataukah di konstruksi, ataukah mungkin di perminyakan. Sobat-sobat K3 semuanya bisa bergabung di sini, sampaikan kepada sobat-sobat K3 yang lain bahwa kita ada webinar dengan praktisi-praktisi yang sudah ahli di bidangnya ya, sobat-sobat K3 semuanya. Jadi jangan sampai momen ini, wadah ini, kesempatan ini tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh sobat-sobat K3 semuanya ya, sobat-sobat K3 semuanya. Baik, pada malam hari ini Baik, pada malam hari ini jika memang ada yang lebih didiskusikan kembali dengan pembicara kita, bisa ya bertanya di kolom diskusi. Dan untuk sobat-sobat K3 semuanya, pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih telah membersamai pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk antusiasnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara webinar pada malam hari ini. Marilah kita menutup acara webinar malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa kembali di esok hari sobat K3 semuanya. Wassalamualaikum. Dadah. Ya, sobat K3 semuanya, ini ada ini ya. Sponsor. Ada poster. Nah, ada poster bagi sobat K3 semuanya yang ingin bergabung dengan K3 atau ingin kuliah di bidang K3 bisa bergabung dengan Tikes YKY ya, karena di sini ada program S1 K3. Insya Allah kelasnya fleksibel ya, ada kelas reguler dan kelas karyawan, bisa disesuaikan jadwalnya. Sobat K3 semuanya bisa bergabung jika memang, atau mungkin ada saudaranya atau temannya, atau mungkin adiknya, atau mungkin sepupunya, atau mungkin temannya lagi yang ingin kuliah di K3 bisa bergabung dengan Tikes YKY. Baik Kak, terima kasih Kak Rizky, tenang, bye-bye, sampai berjumpa lagi besok. Terima kasih udah bergabung. Terima kasih semua.